Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas analisis isu kontemporer proxy war. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, kemudian rekan saya Jatuh Wahyu Wicaksono dan Eka Rustini. Kami peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung, Angkatan 11. Baiklah. Yang pertama, dari definisi proxy war. Apa itu proxy war? Proxy war atau perang proksi atau perang tanpa bentuk adalah perang dengan menggunakan pihak ketiga, seperti dengan menggunakan teknologi modern atau dunia cyber. Nah, perang proksi ini kita akan membahas menggunakan metode pentahelix. Yang pertama, ada beberapa isu, yaitu isu gerakan separatis Papua Merdeka, dan yang kedua, isu terkikisnya kecintaan generasi muda terhadap budaya nasional. Nah, dengan menggunakan metode pentahelix ini, kita lihat dari sisi atau segi government-nya, pemerintahannya. Dari isu yang gerakan separatis Papua Merdeka, sisi government-nya yaitu kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat Papua. Kemudian dari segi bisnisnya, melimpahnya sumber daya alam di Papua namun dimanfaatkan oleh negara lain, bukan oleh negara sendiri. Dari sisi akademik, upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Papua masih sangat rendah. Kemudian dari community atau komunitasnya, sumber daya manusia yang masih rendah sehingga mudah terprovokasi. Dari segi media, pada umumnya, media hanya memberitakan tempat dan kejadian di Papua saja, tetapi kurang mengeksplor kekayaan-kekayaan yang ada di Papua. Kemudian isu yang kedua yaitu terkikisnya kecintaan generasi muda terhadap budaya nasional. Dari segi government atau pemerintah, itu kurangnya kontrol dari pemerintah terhadap budaya asing yang masuk ke Indonesia. Dari segi bisnis, dibukanya perdagangan bebas sehingga para pengusaha asing bebas menanamkan modalnya di negara Indonesia. Dari sisi akademik, pendidikan karakter di sekolah baru diterapkan dalam kurikulum pada tahun 2015 sehingga dampaknya belum bisa terlihat karena pendidikan karakter itu harus dibiasakan. Ya, tidak langsung bisa terlihat manfaatnya. Kemudian dari komunitinya atau komunitas, sebagian besar generasi muda berasumsi bahwa bahwa budaya asing itu lebih modern atau lebih keren, bahasanya seperti itu. Kemudian dari segi medianya, derasnya arus informasi yang datang ke Indonesia melalui berbagai media. Seperti itu. Nah, kemudian dari segi menapis isu proxy war dengan metode USG akan dipresentasikan oleh teman saya, Bapak Jatuh. Silahkan, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Siti Fatimah atas penjelasannya. Kali ini saya akan mencoba menapis isu proxy war dengan menggunakan metode USG. Saya akan mencoba membandingkan kedua isu kontemporer tadi. Yang pertama adalah gerakan separatis Papua Merdeka dengan terkikisnya kecintaan generasi muda terhadap budaya nasional. Dengan kriteria USG, Urgency, Seriousness, Growth, kami menentukan poin pada tiap-tiap kriteria sehingga
ditemukannya prioritas berjumlah 13 poin untuk gerakan separatis Papua Merdeka dan 14 poin untuk terkikisnya kecintaan generasi muda terhadap budaya nasional. Sehingga kami simpulkan bahwa isu terkikisnya kecintaan generasi muda terhadap budaya nasional lebih urgensi dibanding dengan gerakan separatis Papua Merdeka. Selanjutnya, kami akan mencoba menganalisis masalah dengan menggunakan fishboard. Yang pertama, kami akan mencoba melihat dan menggali dari sisi individu dan menyimpulkan bahwa faktor individu diantaranya adalah gaya hidup yang kebarat-baratan serta krisisnya cinta tanah air. Kemudian, dari segi pemerintah, kami menilai bahwa kurangnya kontrol budaya asing yang masuk ke Indonesia dan pengelolaan kebudayaan yang kurang maksimal menjadi salah satu masalah atau sumber masalah dari isu tersebut. Kemudian dari segi media, pemberitaan budaya asing sangat mudah diakses, sementara pemberitaan budaya nasional sangat jarang sekali. Dan terakhir, dari segi kebijakan, minimnya sosialisasi budaya Indonesia dan masih jarangnya peraturan-peraturan yang dibuat untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap budaya nasional. Selanjutnya, analisis SWOT akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Eka. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Jatuh. Sekarang kita masuk ke analisis SWOT. Strength atau kekuatannya, ini Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter dalam kegiatan intrakurikuler, jadi masuk ke dalam kurikulum. Yang kedua, Permendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal. Dengan adanya peraturan ini, secara otomatis PPK akan wajib dimasukkan ke dalam RPP. Kemudian weakness, ini adanya pengaruh globalisasi yang bisa menghambat kecintaan generasi muda terhadap budaya Indonesia. Opportunities-nya adalah peluang yang akan kita lakukan itu dengan kampanye besar-besaran mengenai budaya nasional, seperti mungkin mengadakan pergelaran, kemudian mengeksplor kembali budaya nasional. Misalnya di setiap sekolah diadakan kunjungan wisata tentang kebudayaan gitu. Kemudian treatnya atau ancamannya ini hilangnya budaya lokal secara perlahan dan akuisisi budaya Indonesia. Jadi mungkin kebudayaan kita akan diklaim oleh negara lain. Kesimpulannya dari presentasi ini, kami mengangkat tema terkikisnya kecintaan budaya Indonesia. Kami sebagai ASN dengan tupoksi sebagai guru akan berusaha menerapkan penguatan pendidikan karakter atau PPK dalam setiap pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.